Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, sebelumnya kita sudah mempelajari mengenai besaran vektor, di mana besaran vektor itu besaran yang memiliki nilai dan arah. Nah, sekarang kita masuk ke operasi penjumlahan vektor atau yang dikenal dengan resultan vektor. Nah, materi prasyaratnya yaitu pendahuluannya. Di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang arahnya sama-sama ke arah kanan. Nah, di sini vektor, penulisan vektor seharusnya dikasih tanda panah ya di atasnya. Ini vektor A, ini vektor B. Nah, vektor A dan vektor B. Bagaimana resultan vektor A dan vektor B? Maka resultannya adalah vektor A ditambah dengan vektor B. Arahnya, berarti arahnya kemana? Arahnya yaitu ke arah kanan. Karena nilainya positif, maka arahnya ke arah kanan. Nah, selanjutnya ini contoh soal yang pertama, ini yang kedua. Lihat. Di sini ada dua buah vektor, yaitu vektor A ke arah kanan dan vektor B yaitu ke arah kiri. Bagaimana dengan resultannya? Nah, resultan itu apa? Penjumlahan. Nah, maka resultannya yaitu resultan atau kita tulis dengan R yaitu A, karena vektor A itu ke kanan maka positif. Vektor A positif ditambah dengan vektor B, lihat kemana arahnya, ke kiri, berarti dia negatif dari vektor B. Nah, artinya negatif itu apa? Bisa juga kita tuliskan dengan R sama dengan vektor A dikurang vektor B, gitu ya. Nanti arahnya kemana arahnya? Arahnya tergantung. Kalau positif berarti dia ke kanan. Nah, kalau negatif berarti dia ke kiri. Kalau hasil dari resultannya negatif berarti ke kiri. Oke, paham ya? Jadi kalau ke kanan itu positif, kalau ke kiri itu negatif. Yang namanya resultan yaitu penjumlahan. Nah, lalu bagaimana dengan ada vektor A, kemudian ada vektor B yang membentuk sudut. Bagaimana resultannya dan bagaimana arahnya? Nah, untuk ini kita bisa mempelajari dengan beberapa metode. Yang pertama yaitu dengan metode segitiga. Metode segitiga. Nah, di sini terdiri dari dua buah vektor, yaitu vektor A dan vektor B yang membentuk sudut. Sini ya, vektor B-nya membentuk sudut. Nah, membentuk sudut. Kemudian yang ditanyakan adalah bagaimana resultannya jika vektor A ditambah vektor B. Bagaimana penggambaran dari resultan vektor B ditambah vektor A? Bagaimana penggambaran resultan untuk vektor A dikurang vektor B? Nah, yang pertama, untuk metode segitiga, kalian harus tahu ya, vektor itu kalau digambarkan ada pangkal, ini pangkal, dan ada ujung. Ujung itu yang tanda panah. Nah, ini pangkal, ujung. Pangkal, ujung.
metode segitiga untuk penggambaran untuk resultan A ditambah B. Otomatis vektor A dulu baru vektor B. Nah, kita gambarkan seperti apa? Di sini. Ini untuk yang pertama. Nah, kita gambarkan apa? Vektor A. Ini kita gambarkan vektor A pangkal ujung. Setelah itu kita gambarkan apa? Vektor B. Pangkal ujung. Nah, jadi pangkal ujung, kemudian vektor keduanya lanjut lagi pangkal ujung. Nah, kemudian resultannya gimana? Resultannya adalah dari pangkal vektor pertama sampai ke ujung dari vektor kedua. Ini dia. Dimana R-nya resultannya sama dengan vektor A ditambah vektor B. Ini penggambaran untuk yang pertama, yaitu vektor A ditambah vektor B. Jadi metode segitiga itu pangkal ujung, kemudian pangkal ujung lagi. Setelah itu resultannya pangkal dari vektor pertama bertemu dengan ujung dari vektor kedua. Nah, coba penggambaran untuk R sama dengan B plus A. Yang kedua ya, yang kedua. Nah, resultan B plus A. Yang pertama kita gambarkan apa? Gambar dari vektor B. Kan ditanya vektor B dulu baru vektor A. Vektor B kita gambarkan pangkal ujung. Nah, setelah itu apa? Vektor A-nya pangkal ujung. Resultannya dari mana? Bukan dari sini ke sini ya, tapi dari pangkal vektor pertama bertemu dengan ujung vektor kedua. Ini resultannya dari sini. Nah, karena apa? Yang pertama itu adalah vektor B, yang kedua adalah vektor A. Gambarkan dulu vektor pertamanya, yaitu vektor B. Nah, setelah itu apa? Gambar vektor A. Resultannya dari mana? Dari pangkal vektor pertama ke ujung vektor kedua. Resultannya adalah vektor B ditambah A. Nah, ini penggambaran untuk yang kedua. Nah, selanjutnya apa? Yang ketiga. Penggambaran resultan dari vektor A dikurang vektor B. Nah, A dikurang B itu sama dengan halnya tadi apa? Bahwa resultan sama dengan A dikurang B itu sama dengan vektor A ditambah negatif dari vektor B. Nah, di sini kan ada diberitahu di soal itu ada vektor A sama vektor B, bukan vektor negatif B. Nah, bagaimana vektor negatif B? Ingat tadi bahwa vektor itu memiliki nilai dan arah. Nah, negatif B artinya adalah vektor B nilai dan panjangnya itu sama besarnya, tapi arahnya apa? Arahnya berlawanan. Paham ya? Negatif. Nilai dan besarnya itu sama, tapi arahnya berlawanan. Jadi kita gambarkan dulu nih vektor B, berarti vektor negatif B-nya ke arah bawah, ke arah sebaliknya, tapi besar dan nilainya sama. Nah, ini yang kita pakai negatif B. Apa di soal? A negatif B. Nah, vektor A-nya mana? Ini kan yang pertama tidak berubah, vektor A. Kita gambarkan dulu vektor A. Nah, kita gambarkan pangkal ujung. Setelah itu apa? Negatif B. Gambarkan dia arahnya ke bawah kan? Miring ke bawah, pangkal ujung. Nah, resultannya kemana? Apakah dari sini ke sini? Bukan, tapi dari pangkal vektor pertama bertemu dengan ujung kedua. Ini adalah resultannya. Resultannya sama dengan A, vektor A dikurang vektor B. Paham ya? Jadi metode segitiga itu pangkal ujung ketemu lagi pangkal ujung. Nah, resultannya diambil dari pangkal vektor pertama bertemu dengan ujung vektor kedua. Nah, ini adalah jawaban dari nomor 3.
Oke. Selanjutnya adalah metode poligon. Sini. Metode poligon hampir sama dengan metode segitiga. Hanya saja metode poligon ini adalah metode yang terdiri dari vektor lebih dari dua buah vektor atau segi banyak. Jadi kalau tadi metode segitiga itu hanya terdiri dari dua buah vektor sama dengan resultannya. Jadi ada tiga sisi. Nah, kalau metode poligon ini terdiri dari lebih dari dua vektor. Nah, di sini ya, yang pertama itu ada vektor A, vektor B, dan vektor C. Nah, ini sama membentuk sudut di sini kan ya, membentuk sudut. Vektor B-nya, C-nya juga membentuk sudut. Bagaimana penggambaran resultannya? Kita mencari resultannya, yaitu vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C. Nah, penggambarannya seperti apa? Penggambarannya lihat yang ini. Nah, sama seperti metode segitiga tadi. Gambarkan dulu apa? Vektor dari A. Vektor A kita gambarkan. Nah, lalu di ujungnya disambungkan dengan vektor yang kedua. Vektor yang kedua itu apa yang diminta? B. Pangkal ketemu ujung. Kemudian setelah itu apa? Vektor yang ketiga yaitu vektor C. Pangkal ketemu ujung. Nah, resultannya gimana? Ingat, resultannya bukan dari sini ke bawah ya. Tapi resultannya apa? Dari pangkal vektor pertama menuju ujung dari vektor yang terakhir. Ini adalah resultannya. Ini resultan dari A ditambah B ditambah C. Paham ya? Diulangi. Pertama kita buat vektor A-nya. Nah, vektor A, kemudian dilanjutkan vektor B, dilanjutkan lagi vektor C. Nah, resultannya kemana? Apakah dari sini ke bawah atau dari bawah ke atas? Tapi dari bawah ke atas atau dari pangkal vektor pertama menuju ujung dari vektor yang terakhir. Ini resultannya. A ditambah B ditambah C. Nah, bagaimana jika ditambahkan dengan vektor D? Nah, ini kita tambahkan lagi ya. Dengan vektor D. Sini R sama dengan vektor A ditambah vektor B ditambah vektor C ditambah vektor D. Nah, nih. Nah, kita kerjakan. Lihat di sini, ini vektor A, vektor B, vektor C, dan vektor D. Nah, pertama kita gambarkan apa? Vektor A. Lanjut ke vektor B. Kita gambarkan vektor B. Lanjut apa lagi? Vektor C. Kita gambarkan. Nah, lanjut vektor C. Lihat, ini vektor D. Nah, resultannya gimana? Resultannya adalah dari pangkal vektor pertama menuju ke ujung dari vektor terakhir. Paham ya? Ini adalah resultannya. Resultan A ditambah B ditambah C ditambah D. Ini adalah penggambaran dari resultan vektor metode poligon. Nah, selanjutnya apa? Ada metode jajar genjang. Jadi nanti membentuk jajar genjang. Seperti apa? Di sini lihat. Masih sama, ada vektor A, kemudian ada vektor B. Ini membentuk sudut vektor B-nya. Bagaimana cara metode jajar genjang? Nah, metode jajar genjang berbeda dari metode segitiga atau poligon sebelumnya. Bedanya di mana? Nah, di sini. Pertama kita disuruh mencari atau menggambarkan resultan dari vektor A ditambah vektor B dan resultan dari vektor A dikurang vektor B.
Udah paham ya? A dikurang B itu sama dengan vektor A ditambah negatif vektor B. Nah, jadi boleh kita gambarkan dulu ini vektor A, vektor B, berarti vektor negatif B-nya itu panjangnya atau nilainya itu sama tapi arahnya berlawanan. Ini vektor negatif B-nya ya. Nah, setelah itu kita cari dulu yang pertama. Vektor A ditambah B. Ini yang pertama. Nah, caranya yaitu kita gambarkan dulu ini vektor A. Vektor A. Nah, kalau metode segitiga ini kita lanjutkan ke sini ya. Jadi pangkal ujung, terus di sini pangkal ujung. Tapi untuk metode jajar genjang ada satu pangkal. Nah, satu pangkal yang sama. Jadi di sini vektor A tidak dilanjutkan ke sini, tapi di pangkalnya, di pangkal yang sama digambarkan vektor B. Nah, setelah itu apa? Setelah itu kita buat di vektor kedua atau vektor B ini, buat vektor yang pertama sejajar dan panjangnya itu sama dengan vektor A-nya di sini. Nah, tapi dengan garis putus-putus. Nah, setelah itu apa? Di vektor pertama kita gambarkan vektor kedua dengan nilai dan panjang yang sama dan sejajar. Nah, kalau ibu kasih ini dikasih A, vektor A aksen, dan ini adalah vektor B aksen. Nah, supaya apa dia? Supaya dia itu membentuk jajar genjang. Nah, resultannya yang mana? Resultannya itu pangkal yang sama. Pangkal yang sama dan ujung yang sama di sini. Pangkal yang sama. Berarti kita gambarkan resultannya, pangkal dan pangkal. Nah, ujungnya di mana? Di garis putus-putusnya. Pangkalnya di mana? Pangkalnya itu hanya satu. Jajar genjang itu pangkalnya satu. Nah, itu ya. Diulangi, metode jajar genjang ini ada vektor A, vektor B. Pertama kita gambarkan vektor A. Nah, jangan dilanjutkan ke sini tapi di pangkal yang sama, gambarkan vektor B-nya. Nah, setelah itu apa? Buat garis putus-putus yang sama dengan vektor pertamanya, sejajar. Nah, sejajar. Setelah itu apa? Di vektor pertama, gambarkan vektor kedua yang sejajar. Nah, dengan vektor yang kedua ini, yang B. Nah, atau kita kasih dengan B, vektor B aksen. Ini vektor A aksen. Sudah membentuk jajar genjang. Di satu pangkal ini kita tarik garis. Nah, sampai ketemu di garis putus-putus. Ini adalah resultannya. Resultan dari A ditambah vektor A ditambah vektor B. Sekarang yang kedua. Nah, yang kedua itu apa yang diminta? Itu vektor A negatif vektor B. Artinya apa? Vektor A ditambah negatif vektor B. Kita sudah cari ya. Negatif vektor B-nya ini, vektor A tetap sama. Yang pertama kita gambarkan apa? Vektor A. Nah, gambarkan vektor A. Dilanjutkan ke sini? Tidak, tapi di mana? Di pangkal yang sama. Digambarkan vektor keduanya, negatif B. Nah, setelah itu apa? Setelah itu, di vektor pertama ini kita buat sejajar dengan vektor yang keduanya. Nah, ini sejajar, buat garis putus-putus. Nah, di vektor kedua kita buat sejajar dengan vektor yang pertama. Nah, setelah itu apa? Di pangkal yang sama kita tarik garis sampai ketemu ujungnya. Nah, ini adalah resultannya. Resultan dari A dikurang B. Vektor A dikurang vektor B. Ini adalah penggambaran dari jajar genjang. Jadi jajar genjang hanya memiliki satu pangkal. Nah, hanya memiliki satu pangkal dan membentuk apa? Membentuk jajar genjang. Ya, kalau ibu kasih ini berarti dia
garis putus-putus ini adalah vektor A aksen, sejajar dengan vektor A-nya. Yang ini vektor B aksen. Nah, ini adalah resultannya, penggambarannya. Oke, jangan lupa dicatat dan dipahami. Nanti pertemuan selanjutnya kita masuk ke tugas. Terima kasih.